Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa channel YouTube Khalid Amrullah. Selamat pagi, salam sejahtera. Semoga hari ini semuanya mendapatkan kesehatan dan eh, jelang pekerjaannya semuanya lancar-lancar selalu. Baik, kali ini saya kedatangan tamu istimewa. Ya, beliau ini adalah seorang editor. Seorang alumni fakultas filsafat ya. Filsafat di Universitas Gadjah Mada, baru saja lulus. Dan yang menarik, dia ini adalah warga atau asal usulnya itu dari Madura yang mana jauh sekali. Naik perahu berapa? Naik kapal 18 jam. 18 jam sekali jalan ya. Itu Pak, kalau naik pesawat bisa sampai ke Amerika. Ya, itu kalau dihitung jamnya. Naik pesawat ke Amerika dia baru nyampe rumahnya. Baru masih di Indonesia. Di Indonesia. Itu daerahnya mana namanya? Daerahnya Masa Lembu. Masa Lembu, saudara ya. Beliau ini namanya Mas Herlianto. Mas Herlianto barangkali bisa diperkenalkan daerahnya. Jadi nanti kita ngobrol tentang macam-macam, tentang terutama kayak yang seru itu perjalanan ke sana, kemudian sampai ke Malang dan lain-lain gitu. Coba ceritakan sedikit Ibu Kak. Jadi Masa Lembu itu Pak pulau kecil, ada 3 masuk satu kecamatan, tapi memiliki 3 pulau. Ada Pulau Masa Lembu, Masa Kambing, sama Keramian. Masa Kambing. Jadi Masa Kambing ya. Ada hewan-hewannya. Ada hewan. Kambingnya memang oke kambingnya ya. Ceritanya pada pertama kali ditemukan itu ada banyak kambingnya, termasuk di Masa Lembu. Masa Lembu itu banyak sapinya. Dulunya begitu ceritanya. Sekarang ada orang yang ternak sapi tapi tidak banyak. Oke, jadi dari Madura itu masuk kabupaten mana? Masuk Kabupaten Sumeneb. Tapi katanya lebih dekat ke Sulawesi daripada ke Sumeneb ya? Lebih dekat ke Kalimantan. Jadi kalau dari Sumeneb, Kalimantan ya. Kalau dari Sumeneb itu bisa sekitar 80 mil lah hitungannya. Iya. Kalau ke Kalimantan bisa jadi nggak sampai segitu. Iya. Jadi kalau di peta itu ya nggak kelihatan saudara, tapi ternyata ada manusianya kayak ini. Dan manusianya ini juga unik ya. Dia juga pinter juga gitu ya. Ini ya. Saya juga heran Pak, ngapain tuh kakek ibu saya ke sana gitu, jauh sekali, enggak ke Jawa aja. Dulu ya, kenapain ke sana ya? Padahal harus. Tapi saudara-saudara di Sumeneb apa di mana? Nenek moyangmu itu. Jadi yang pertama kali ke Masa Lembu itu kakek. Tahun. Jadi kalau cari saudara kakek, orang tua kakek itu sudah nggak di Sumeneb Pak. Itu di Sampang. Oh Sampang. Oh iya. Lah ya kok belakrak sampai apa nelayan dulu? Mungkin pelayar. Oh pelayar, mampir dan kok ada pulau nggak ada orangnya. Ada orangnya langsung ditempati. Gitu ya. Oke, ini kira-kira silahkan kalau pemirsa pengen tahu Masa Lembu di googling itu ya, ada. Tapi kalau dilihat di petanya kayaknya pusing kita pusing. Ketemu. Jadi Mas Herli ini dari Masa Lembu dulu konon SD SMP di sana ya? SD SMP SMA di Masa Lembu. Di Masa Lembu. SD-nya nggak pakai sandal ya? Pakai sepatu tapi bolong-bolong. Enggak. Kemudian belajarnya itu sehari penuh apa seminggu penuh apa? Saya kira SD saya paling menyenangkan Pak. Iya. Sehari paling sekali mata pelajaran, sebelumnya main semua. Jadi main kalau di kota tuh dari pagi sampai jam 4 sekolah terus. Iya. Kalau di sana? Di sana 1 kali saja pertemuan, setelah itu main sih. Itu menyenangkan sekali itu sampai lulus SD. Tapi sisa hitung-hitungan tambah-tambahan ya iso nih ya. Dikit-dikit lah. Iya. Tapi meskipun SD-nya kayak begitu saudara, sehari 1 pelajaran. Dia juga bisa kuliah di Malang di jurusan bahasa Inggris. Kok iso bahasa Inggris itu kon ceritanya setelah di SMA. Iya. Ini awalnya kan bahasa Inggris paling sebel saya Pak itu. Ini bahasa apa ini? Iya. Terus di SMA ada teman kok bisa bahasa Inggris. Oh, panas. Saya selidiki lah orang ini. Dari mana nih kok bisa? Ini orang Masa Lembu jauh-jauh kok bisa bahasa Inggris. Ternyata bahasa Indonesia aja di sana sulit susah gitu Pak. Saya selidiki ternyata ada tempat kursus
Di Masa Lembu. Di Masa Lembu. Oh, jadi berarti ada yang maju juga ya waktu itu ya. Pengajarnya alumni Radian English Course dari Waru Pamekasan. Oh. Disitulah saya kemudian datang sendiri ke situ, mendaftarkan diri dan belajar. Itu SMA apa SMP? SMA kelas 2. Kelas 2. Memang sudah niat pengen nerusin ke bahasa Inggris akhirnya. Sebetulnya tidak. Oh enggak ya. Pengen mengembangin belajar bahasa Inggris. Gawe apa bahasa Inggris ning Masa Lembu? Karena ngeliat temen keren begitu bahasa Inggris. Saya juga pengen begitu. Akhirnya, tapi nggak ada niat keluar negeri, keluar daerah, nggak ada niat. Nggak ada. Tapi wong niat kuliah aja nggak punya niat, Pak. Nggak punya niat ya. Iya. Memang nggak perlu. Nggak usah niat itu dilakoni. Nah, oke, terus. Nah, baru setelah itu belajar bahasa Inggris. Setelah selesai kuliah, sama ibu kan nggak boleh kuliah. Setelah selesai SMA, sama ibu nggak boleh kuliah. Disuruh apa? Nikah? Suruh ngajar saja. Karena di sana kan tamat SMA sudah cukup untuk ngajar SD. Apalagi SD-nya pelajarannya satu gitu ya. Akhirnya ngajar itu di MI Asalafia 4. Asalafia 4 di Masa Lembu. Tapi setelah itu saya cari akal, ini bagaimana caranya saya bisa kuliah. Pengen sekali kan kuliah. Akhirnya saya pura-pura sama orang tua itu, Bu, ini kalau enggak punya ijazah S1 enggak bisa ngajar. Enggak bisa ngajar. Padahal itu kamu belum ada aturan, belum tahu aturan itu. Belum tahu, Pak. Ngarang ya. Ngarang saja. Memang ini ngarang juga perlu, saudara ya. Kita harus cerdik ya. Saya bilang begitu. Wah, itu orang tua sudah mulai bingung kan? Gitu. Tapi saya lihat kayaknya orang tua sudah mencari solusi, menghubungi kerabat-kerabat. Barangkali cari dana kira-kira gitu ya. Orang tua kerja apa di sana itu? Petani. Oh, ada sawah juga ya? Kan semasak nil gitu perlaunya. Kadang, Pak. Jadi tanah Masa Lembu itu berbatu. Hanya bisa ditanami jagung. Tela, singkong. Ya, sejenis itu tanaman-tanaman yang tidak butuh banyak air. Tidak bisa. Dari mana padinya sana? Ekspor lah ya, dari Surabaya ya. Impor dari Surabaya. Datangkan dari sana. Iya. Itu ya. Kalau kamu keliling Masa Lembu itu sampai pulau pinggir-pinggir pantai itu berapa menit itu? Paling 3 jam udah selesai. 3 jam selesai. Naik apa itu? Naik motor. Oh, naik motor 3 itu jam. Itu pelan-pelan, Pak. Pelan-pelan. Kalau ngebut ya sejam selesai. Wah, kita asik ya. Kecil sekali. Oke, terus kuliah tadi. Nah, setelah itu akhirnya kuliah. Saya daftar di Universitas Trunojoyo Bangkalan. Trunojoyo. Iya. Ngambil sastra Inggris. 10 hari kuliah. 10 hari kuliah. Keterima berarti? Keterima. Padahal negeri itu ya? Negeri. Ya, iso jalur mandiri waktu itu. Oh, jalur mandiri. Dan itu masih murah waktu itu. Kan masih belum sebesar sekarang. Iya. Kan? Tapi saya tidak senang suasananya. Karena mau beli buku aja harus ke Surabaya. Suramadu belum jadi harus keluar negeri itu ya. Harus keluar negeri. Ini gimana mau pinternya ini? Lama pinternya. Numpak perahu terus. Akhirnya wes nekat sajalah. Telepon orang tua tidak kerasan. Ini saya nggak pinter kalau kuliah di sini. Saya mikir-mikir orang Madura saja kalau mau belajar harus ke Jawa. Ngapain saya harus di sana? Gitu. Bukan kampusnya nggak bagus ya, tapi lingkungannya menurut saya kurang mendukung waktu itu. Itu saya awal-awal ya. Tahun 2008 lah. Iya. Baru setelah itu saya nekat saja, belum pernah ke Malang. Iya. Nekat saja, telepon ada teman kakak di Malang, berangkat ke Malang. Mau kuliah di mana? Sudah mikir belum? Belum tahu. Nggak mikir, udah sih, guys. Ya, oke. Terus, pokoknya telepon temannya kakak, dijemput di mana? Arjosari. Iya. Setelah itu ditanya, kamu mau kuliah di mana katanya? Pokoknya ada kampus, saya masuk. Jurusan bahasa Inggris. Ditanya jurusannya apa? Ya kalau bisa bahasa Inggris. Kalau nggak ada apa saja. Iya. Terus. Nah, akhirnya masuk di Unisma. Jurusan bahasa Inggris. Sastra apa pendidikan? Pendidikan bahasa Inggris. Ya disitulah kemudian belajar bahasa Inggris itu ketemu. Agak serius ya. Agak serius lah dikit-dikit. Dan mulai suka beli buku dan gampang. banyak kekagetan. Soalnya waktu di pulau kan soal teknologi gaptek sekali. Kita dihadapkan sama komputer langsung bingung. Mau menghidupkan dari mana? Tombolnya dia nggak tahu. Itu sudah kuliah ya? Sudah kuliah, Pak. Wujud komputer saja baru lihat tahu di kampus itu. 2008 mundur sekali. Pernah sekali dapat tugas. Iya. Dapat tugas dari dosen tentang apa saya sudah agak lupa. Sama teman-teman disarankan ke warnet. Beranikan dirilah ke warnet. Berangkatlah ke warnet. Sampai warnet mau menghidupkan nggak bisa itu.
panggillah tukang. Itu ngetik bisa itu. Nggak bisa Pak, pelan-pelan Pak ngetik gitu. Tapi pas mau nge-save itu panggil lagi. Ini gimana mau save ini, terus mau ngeprint panggil lagi. Aduh, mungkin penjaga warnetnya ini orang dari mana? Dari planet mana ini kok. Oke, terus habis dari Unisma lulus ya? Lulus berapa tahun? Lulus alhamdulillah 4 tahun. Pinter juga kamu. 14 selesai. 14 selesai. Dan waktu itu sudah mulai bingung juga mau kerja apa, dan ke Radar Malang itu Pak akhirnya. Jadi saudara, beliau ini pernah jadi wartawan di Radar Malang hampir setahun ya. Hampir setahun. Dan Mas Herli ini pernah menyusup ke lapas ya, Lowok Waru ya. Pernah meliputan investigasi dan dia menyusup sampai bisa bertemu napi yang ditarget. Jadi pura-pura jadi pengunjung dan besoknya keluar dan dia eksklusif. Nah, ini prestasi saya yang ingat dulu di koran itu, dia punya prestasi yang besar ya. Cuman di Radar tidak berlanjut ya, karena pulang kampung ya. Pulang kampung ya. Jadi pulang kampung karena PP itu sebulan. Jadi dan dia tidak ngomong katanya dia itu waktu itu ya sama orang tua. Soalnya ditarget pulang sama orang tua. Akhirnya resign ya akhirnya ya. Karena sebenarnya bukan karena tidak berprestasi, kayaknya karena pulang lama nggak balik-balik itu ya. Kalau pulang minimal 2 minggu lah Pak, atau seminggu lah minimal. Itu kalau kapal normal bisa seminggu sekali kapal ada. Kesana saja atau kesana kesini? Dari Surabaya ke Masalembu, terus kemudian balik lagi ke Surabaya. Seminggu ya. Seminggu sekali. Iya. Kalau situasi tidak normal ya bisa sampai sebulan nggak ada kapal. Oke, setelah lulus Unisma jadi jurnalis, kemudian itu apalagi kemana itu terusan? Setelah jadi jurnalis itu sempat belajar filsafat juga. Filsafat ya. Dia sekarang itu termasuk filsuf muda dan juga penulis buku berjabat tangan dengan filsafat. Itu kalau diklik di Google itu buku itu viral itu ini yang nulis. Nanti suatu saat kita bedah itu ya. Siap. Bedah-bedahnya ya bedah-bedahan aja, nggak usah serius-serius ya. Jadi penulis apa lagi? Setelah itu nulis beberapa biografi. Pengalaman. Pernah nulis pengalaman biografi seorang bunyai ya. Betul. Seorang bunyai pemilik pondok besar di Jombang. Peloso, Jombang. Tapi nggak usah kita sebutkan. Beliau tapi setelah jadi, sayang buku itu oleh keluarga besarnya untuk dokumentasi pribadi ya. Betul. Tidak bisa diterbitkan secara massal. Oke. Itu prestasi-prestasi akademik, prestasi-prestasi beliau di bidang akademik ya. Jadi bukan orang sembarangan ini, meskipun sekolahnya SD sehari hanya sekali pelajaran 100 dolar, tapi sekarang sudah menjadi seorang editor, redaktur di media online di Tugu Malang dan Tugu Jatim ya. Jadi dunia literasi beliau sudah sangat berpengalaman ya. Kemudian setelah itu keluar dari jurnalis di Jawa Pos Radar Malang, terus sempat menjadi editor buku Dream Litera. Terus itu penerbit keren sebetulnya. Iya. Impian. Oke, terus kemana? Nggak usah lama-lama yang itu. Baru setelah itu sempat gabung di ITN Malang. Di Rumasan ya. Dan setelah itu kuliah ya. Berpetualang lagi nyoba beasiswa. Akhirnya diterima di LPDP ya. LPDP, kuliah jurusan filsafat di sebetulnya bukan filsafat ya, tapi linguistik tepatnya. Linguistik. Oh iya, linguistik. Di UGM Universitas Gajah Mada ya. Jadi sudah lulus ya Mas ya? Alhamdulillah. Tahun berapa lulus ya? 2020 ya. Jadi ini sudah bergelar apa namanya? MA. Tapi Madura asli. Tapi jarang saya pasang gelarnya. Jangan. Filsuf itu nggak perlu gelar. Yang penting ininya. Nah, jadi sekarang sudah menikah juga ya. Alhamdulillah sudah bapak dua anak. Nanti ada banyak cerita ya tentang dia itu. Nah, kita lanjut di lain kesempatan. Misalnya dia sampai sekarang masih berani naik mobil enggak?
Sudah berani ya? Saya termasuk pemabuk kalau naik mobil. Sekarang masih sudah berani atau belum? Belum berani. Belum berani. Oke. Jadi meskipun dia seorang editor, seorang redaktur, jurnalis, bapak 2 anak dan bergelar MA filsuf. Semoga nanti bisa sampai S3 ya, Mas ya. Tapi nanti targetnya Pak kalau sopir sendiri kayaknya sopir sendiri. Mabuk, ya. Nanti bab mobil mabuk itu nanti kita bahas di lain waktu. Jadi itu saudara, ini orang masa lembu yang di peta itu sulit dicari, sekolah SD-nya tidak ini jelas belajarnya, kuliah juga nggak punya niat, pokoknya punya tekad dan ternyata sekarang bisa eksis dan apa namanya, ini bagi yang kurang semangat kuliah ini bisa menjadi ya motivasi tipis-tipis lah. Oke, Mas Fahri, apa namanya, saudara, untuk bincang-bincang ringan kita sampai di sini dulu. Nanti kita lanjut di lain waktu, masih tetap dengan Mas Herlianto. Saya punya banyak apa namanya tema nanti dengan beliau. Semoga yang ringan, semoga yang pendek kali ini membawa inspirasi. Terima kasih Mas Herli ya. Pesan saya untuk para penonton YouTube ini, jangan lupa like, subscribe, terima kasih, dan komen ya. Oke. Ini channel channel untuk berbagi banyak hal. Ya, saya kira itu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.